Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-soleha? Semoga hari ini semuanya sehat dan tetap semangat ya. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita di halaman 127. Nah, di sini ada ayo membaca tentang kisah Pak Mali dan sikap tanggung jawabnya. Pagi hari, Pak Mali sudah siap bekerja. Dengan membawa karung besar dan tongkat besi, Pak Mali berjalan menyusuri pinggir jalan. Dengan sigap, Pak Mali mengambil botol plastik, kardus, dan sampah lainnya yang masih dapat digunakan. Pak Mali adalah seorang pemulung. Pak Mali sudah lama bekerja sebagai seorang pemulung. Memang Pak Mali tidak berharap untuk menjadi pemulung, tetapi ini satu-satunya pekerjaan halal yang bisa dilakukan. Pekerjaan lain yang lebih baik perlu pendidikan yang tinggi, sedangkan Pak Mali lulus SD saja tidak. Meskipun menjadi pemulung, Pak Mali menjalani pekerjaannya dengan semangat. Pekerjaan ini satu-satunya cara baginya untuk mencari rezeki yang halal. Setidaknya dengan menjadi pemulung dia dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam keluarga, yaitu menafkahi istri dan anak semata wayangnya. Dengan menjadi pemulung, Pak Mali juga tidak membebani warga lainnya dengan menjadi pengemis atau bahkan pekerjaan yang lain yang tidak halal. Pak Mali berjalan dari satu rumah ke rumah lainnya dan mengumpulkan sampah yang masih bisa dijual lagi ke pengepul. Setelah karung besarnya penuh, Pak Mali akan pergi ke pengepul untuk menukarkannya dengan uang. Kadang Pak Mali juga bekerja membantu warga untuk membersihkan rumput atau menebang pohon. Warga sekitar tidak malu berteman dengan Pak Mali. Warga tidak pernah memandang sebelah mata Pak Mali karena pekerjaannya tersebut. Bahkan warga sangat membutuhkan jasa Pak Mali karena sampah warga menjadi berkurang. Warga menghargai usaha Pak Mali. Warga juga tahu bahwa Pak Mali merupakan orang yang bertanggung jawab sebagai warga. Pak Mali tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan warga, ikut menjaga keamanan warga, dan ikut menjaga kebersihan lingkungan. Nah, setelah kalian mendengarkan tadi kisah Pak Mali dengan sikap tanggung jawabnya, silahkan kalian jawab 5 pertanyaan di Ayo Jawab. Setelah kalian jawab, kerjakan lagi bagaimana sikap kalian, pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari cerita Pak Mali. Setelah itu kita lanjut pelajaran 5 di halaman 130. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui beberapa langkah menjaga kesehatan organ pernafasan. Nah, berikut upaya lainnya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ pernafasan. Nah, upaya menjaga kesehatan organ pernafasan. Sistem pernafasan sangat rentan terserang penyakit karena udara keluar masuk secara langsung dan bebas. Udara yang mengandung bakteri dan virus berbahaya mudah masuk ke dalam tubuh. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ pernafasan adalah yang pertama, menjaga sirkulasi udara di dalam rumah. Nah, memperbanyak ventilasi udara di rumah dapat menjaga sirkulasi udara di dalam rumah. Ventilasi udara sangat penting dalam pertukaran udara di dalam ruangan, karena apabila pertukaran udara sangat sedikit, maka udara segar yang kita hirup pun akan semakin sedikit. Yang kedua, berolahraga dengan teratur. Kurang berolahraga dapat menyebabkan aliran darah tidak lancar, sehingga sel-sel jaringan dan organ tubuh tidak mendapatkan nutrisi yang sesuai yang dibutuhkan. Yang ketiga, biasakan diri untuk menarik nafas dalam-dalam. Menarik nafas dalam-dalam membuat paru-paru mendapatkan udara bersih untuk dialirkan pada seluruh jaringan tubuh. Yang keempat, perbanyak makan sayur dan buah. Nah, sayur dan buah merupakan sumber antioksidan terbesar. Antioksidan berfungsi sebagai penangkal radikal bebas yang membuat jaringan tubuh rusak. Yang kelima, tidur yang cukup, yaitu 7-8 jam sehari. Jadi istirahat yang cukup itu sangat penting agar sistem kekebalan tubuh berfungsi dengan baik. Tapi tidak boleh tidurnya berlebihan ya. Jadi
tidur yang cukup itu adalah 7-8 jam sehari. Yang keenam, menggunakan masker di saat berkendara. Nah, pada saat sekarang di era pandemi COVID-19, bukan lagi pada saat berkendara kita menggunakan masker ya, tapi setiap kita keluar dari rumah kita wajib menggunakan masker. Nah, yang ketujuh adalah tidak merokok dan minum minuman beralkohol. Nah, kalian sudah tahu kan apa dampak buruk merokok? Merokok itu dapat menyebabkan banyak macam penyakit pada paru-paru. Ada ribuan racun dalam rokok yang bisa tertinggal dalam paru-paru. Nah, dampak yang ditimbulkan tidak hanya terjadi bagi perokok aktif, tetapi bagi yang menghirup udara asap rokok juga, atau disebut dengan perokok pasif yang bisa terpapar penyakit paru-paru. Kemudian, mengkonsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan sesak nafas, mabuk, bahkan kehilangan kesadaran. Masih ada lagi, selain minuman beralkohol, hindarilah minuman yang bergas-gas seperti Sprite, Fanta, Coca-Cola, Pepsi, dan sejenis lainnya ya. Kenapa? Karena minuman itu adalah minuman tidak sehat. Jadi kurangi mulai saat ini minum minuman yang seperti itu untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya. Jadi anak soleh-solehaku kalau pergi ke KFC atau kemana, usahakan tidak minum Pepsi dulu ya. Usahakan lebih banyak meminum air putih, karena air putih itu paling kaya manfaat untuk tubuh kita. Oke, anak soleh-soleha, itulah tadi upaya menjaga kesehatan organ pernafasan kita. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita di pembelajaran 6 halaman 135. Teknik mewarnai gambar. Mewarnai gambar adalah kegiatan yang mengasyikkan dan menyenangkan. Mewarnai gambar juga mudah dilakukan. Tapi mewarnai gambar dengan rapi dan membuat gambar menjadi lebih indah tidak mudah, karena hal tersebut juga dipengaruhi oleh bakat dan kesabaran dalam mewarnai. Nah, berikut ada teknik dasar mewarnai. Mengenal alat gambar, pensil warna. Nah, kelebihan pensil warna ini adalah memiliki ujung yang lancip sehingga cocok digunakan untuk mewarnai bagian-bagian gambar yang kecil dan detail. Kekurangannya membutuhkan kesabaran lebih bila digunakan untuk mewarnai area gambar yang luas. Warna kurang cerah sehingga membutuhkan waktu dan tenaga lebih agar warna tampak lebih cerah. Yang kedua adalah krayon. Krayon kelebihannya mudah digunakan dan memiliki warna yang cerah. Dapat mewarnai area yang luas lebih baik dan lebih rata daripada pensil warna. Kekurangannya sulit digunakan di bagian gambar yang kecil. Yang ketiga adalah spidol. Spidol kelebihannya adalah warnanya yang sangat cerah. Kekurangannya, bila digunakan pada kertas, warnanya sering mengembang, sulit dan boros bila digunakan mewarnai bagian yang gambar yang luas. Yang keempat adalah cat air. Warnanya cerah, cepat, mudah, dan rata bila digunakan untuk mewarnai bagian yang luas. Kekurangannya adalah memerlukan kesabaran dan keahlian khusus. Relatif lebih sulit digunakan dibandingkan alat warna lainnya. Lebih sulit digunakan untuk mewarnai atau menggambar bagian yang lebih kecil. Nah, itulah tadi alat gambar ya, dengan kelebihan dan kekurangannya. Dan pasti kalian sudah pernah menggunakan semua alat-alat mewarnai ini. Selanjutnya, cara memegang alat warna. Nah, silahkan kalian baca ya cara memegang alat warna ini. Kemudian ada selanjutnya goresan atau arsiran. Nah, bagaimana cara menggores atau mengarsir alat warna yang kita gunakan supaya bisa terlihat indah dan rapi. Silahkan dibaca ya anak soleh-soleha, insya Allah kalian bisa. Nah, setelah itu di Ayo Berkreasi silahkan kalian menggambar sketsa dulu, kemudian kalian warnai dengan alat warna yang kalian ingin gunakan. Boleh di mix ya, silahkan padukan alat-alat pewarna yang kalian ingin gunakan. Ya, itulah
tugas dan pelajaran kita hari ini anak soleh soleha. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan mudah dan tetap semangat ya, meskipun kita masih belajar dari rumah. Semoga kita bisa cepat sekolah dan bisa belajar di kelas ya, amin. Jangan lupa anak soleh soleha, sholat 5 waktunya, disiplin ya, dan rajinlah murojaah hafalan, bacaan sholatnya juga diperbaiki nak, jangan sampai ada yang lupa-lupa ya. Oke, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.